Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiha Dinar Pratista dari SMA Negeri 1 Bekasi. Hari ini saya akan mengerjakan asesmen 5 Duta Hukum. Tema yang saya ambil adalah menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Lalu yang pertama, kita harus memahami pengertian korupsi dan dampak negatifnya bagi bangsa dan negara. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan ini bisa berupa suap, penggelapan dana, nepotisme, kolusi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Korupsi seringkali terjadi dalam sektor publik maupun swasta, dan dampaknya sangat merusak. Selanjutnya adalah dampak negatif korupsi. Dampak negatif korupsi terbagi menjadi 4 sektor, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Untuk sektor ekonomi, korupsi mengurangi efisiensi dan meningkatkan biaya usaha. Hal ini membuat investasi asing dari dalam negeri enggan masuk, menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat seringkali disalahgunakan, mengakibatkan peningkatan kemiskinan. Sektor kedua yaitu sosial. Korupsi menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar karena sumber daya dan kesempatan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Lalu yang ketiga yaitu politik, sektor politik. Korupsi menggerogoti demokrasi dengan cara mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahannya. Korupsi dapat memicu ketidakpuasan publik yang berujung pada ketidakstabilan politik dan konflik. Lalu yang terakhir yaitu sektor lingkungan. Kebijakan lingkungan yang lemah akibat korupsi memperburuk kerusakan lingkungan dan menghambat upaya konservasi. Lalu selanjutnya adalah mengetahui nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah nilai dasar yang harus dimiliki setiap individu. Kejujuran berarti tidak berbohong, mencuri, atau menipu. Dalam pendidikan anti korupsi, kejujuran berarti bersikap transparan dan adil dalam setiap tindakan. Lalu yang kedua adalah integritas. Integritas berarti berpegang teguh pada prinsip moral dan etika yang benar. Individu yang berintegritas tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi meskipun ada kesempatan. Integritas mencakup kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Lalu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil seseorang. Yang akuntabel akan selalu siap menjelaskan tindakannya kepada pihak yang berwenang dan memastikan bahwa tindakan tersebut benar dan sesuai dengan aturan. Selanjutnya adalah menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai korupsi harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut ada cara-caranya, yaitu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah di rumah. Menjadi teladan. Orang tua harus menjadi contoh dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab. Anak-anak akan meniru apa yang mereka lihat dari orang tua mereka. Lalu kedua adalah membiasakan diskusi tentang etika. Melibatkan anak dalam diskusi tentang pentingnya kejujuran dan integritas, misalnya menjelaskan mengapa menyontek itu salah dan bagaimana tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang tiga adalah menghargai kejujuran. Memberikan pujian atau penghargaan ketika anak berperilaku jujur untuk memperkuat nilai tersebut. Lalu untuk di sekolah yaitu yang pertama adalah menjalankan tugas dengan jujur. Siswa didorong untuk menyelesaikan tugas dan ujian tanpa menyontek. Guru harus menjelaskan pentingnya kejujuran akademik. Lalu yang kedua adalah mengikuti aturan sekolah. Mendorong siswa untuk mematuhi semua peraturan sekolah. Ini membantu membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah melaporkan ketidakjujuran. Siswa diajarkan untuk berani melaporkan tindakan tidak jujur yang mereka lihat di lingkungan sekolah ini. Membantu menciptakan budaya akuntabilitas. Lalu selanjutnya adalah di masyarakat. Yang pertama, tidak terlihat dalam praktik korupsi. Menghindari semua bentuk korupsi dan penyuapan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Lalu yang kedua,
yaitu mendukung program anti korupsi. Aktif mendukung program-program anti korupsi yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Partisipasi bisa berupa ikut serta dalam kampanye, seminar, atau aksi sosial. Lalu, yang terakhir adalah bersikap kritis. Memeriksa dan mengkritisi tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Berani menyuarakan pendapat jika melihat ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Untuk di sekolah, itu adalah pembelajaran terintegrasi. Kita harus belajar terintegrasi. Materi anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan atau PKN, ilmu pengetahuan sosial, dan pendidikan agama. Ini memastikan siswa memahami pentingnya nilai-nilai anti korupsi dan dari berbagai sudut pandang. Siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek yang meneliti kasus-kasus korupsi dan dampaknya, serta solusi yang dapat diterapkan untuk pencegahannya. Lalu yang kedua adalah ekstrakurikuler. Membentuk klub anti korupsi yang aktif mengadakan diskusi, seminar, dan lomba dengan tema anti korupsi ini memberikan wadah bagi siswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Lalu, mengadakan kegiatan sosial seperti kerja bakti, kampanye kebersihan, dan penggalangan dana dengan prinsip transportasi dan akuntabilitas. Lalu yang ketiga ada kampanye dan sosialisasi. Menggunakan media informasi seperti poster, brosur, dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan anti korupsi, ini membantu meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya integritas. Mengadakan acara khusus untuk memperingati Hari Anti Korupsi dengan kegiatan seperti pameran, lomba pidato, dan pengumpulan drama yang bertema anti korupsi. Untuk kegiatan di masyarakat, yang pertama adalah kerjasama dengan lembaga anti korupsi. Bekerja sama dengan lembaga anti korupsi untuk mengadakan seminar dan workshop yang memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan korupsi. Lalu selanjutnya adalah membentuk tim pengawasan masyarakat yang berfungsi untuk mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi di lingkungan mereka. Yang kedua adalah aksi sosial. Mengadakan kampanye anti korupsi yang melibatkan masyarakat luas. Ini bisa berupa aksi damai, pengumpulan tanda tangan untuk petisi, atau kegiatan olahraga seperti jalan sehat dengan tema anti korupsi. Lalu yang ketiga adalah melakukan edukasi publik melalui kegiatan gotong royong, diskusi lingkungan, dan kegiatan komunitas lainnya untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Lalu yang ketiga adalah pendidikan masyarakat. Seperti mengadakan pengajian dan diskusi di tempat ibadah atau balai warga, untuk membahas pentingnya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga menyelenggarakan penyuluhan tentang dampak korupsi dan cara pencegahannya di berbagai forum masyarakat seperti pertemuan RT RW, Arisma, atau lainnya. Maka dari itu, kita remaja harus menjadi pelopor untuk menghentikan tindakan korupsi di masa depan. Dan menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Semoga materi yang saya sampaikan berguna bagi kita semua dan bisa semoga materi yang saya berikan berguna dan bisa menambah motivasi kita untuk menghindari perbuatan anti korupsi di lingkungan sekitar kita. Dan kita bisa memberitahu kepada banyak orang bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting sejak dini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.